Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para asatidzah bil khusus Ustaz Haji Ahmad Nasir, para orang tua Bang Muhtar dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita berkumpul sebagaimana rutinitas kita malam Senin setiap minggu pertama dan ketiga. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklim, ini ada yang istimewa pada malam hari ini. Kita akan melaksanakan istighotsah. Istighotsah itu dari kata gauth yang artinya pertolongan. Istighotsah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah untuk satu hajat. Hajatnya cuma hajat orang banyak. Beda dengan hajat-hajat tertentu. Mungkin kita pernah mengundang jamaah kemudian ke rumah kita untuk mendoakan hajat kita misalnya, atau untuk keselamatan anak kita yang besok akan nikah misalnya. Itu namanya selamatan. Itu hajatnya hajat sahibul hajat, itu hajatnya hajat yang ngundang. Nah, adapun istighotsah ini hajatnya adalah hajat orang banyak, terutama hajat bangsa ini. Mendoakan bersama-sama untuk hajat orang banyak, ini dinamakan dengan istighotsah. Istighotsah ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama tentang istighotsah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan istighotsah ini sudah kami lakukan, ini yang hari yang ke-7. Besok ke-8 dan 9 itu puncaknya nanti malam Rabu di Bintaro. 9 malam ini dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. 1 abad artinya sudah 100 tahun umur Nahdlatul Ulama. 100 tahun hitungan tahun Hijriah. Sekarang Rajab 1444, betul ya? Nggak ada yang gajian ulang Rajab ya? Makanya pada kagak hafal. Apa nggak ada yang punya gaji? Sekarang Rajab 1444. Nah, tahun 1344. Kalau sekarang 1444. Tahun 1344 bulan Rajab ini berdiri Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan para ulama. Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama kiai-kiai khos, kiai-kiai khusus pada waktu itu merasa penting berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu untuk menyikapi cara pandang yang saat itu sedang gencar-gencarnya meninggalkan pemikiran ulama. Makanya disebut Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, supaya kita mengenang lagi, supaya kita menghargai lagi pemikiran ulama. Karena saat itu tahun 1344, tepatnya itu 1926. 1926 saya yakin belum ada yang lahir nih. Bang Muta 1926. Itu saat itu yang sedang gencar-gencarnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ulama pendapatnya nggak dipakai, termasuk diantaranya Wahabi itu tidak menggunakan pendapat ulama. Ada beberapa pembaharuan yang dilakukan di Saudi saat itu, diantaranya adalah pengajian di Masjidil Haram yang tadinya mencakup 4 mazhab fikih dibebaskan. Boleh mazhab Malik, boleh mazhab Imam Hanafi, boleh mazhab Syafi'i, boleh mazhab Imam Ahmad bin Hambal, semuanya bebas. Nah, pada saat itu nggak diperbolehkan, pokoknya harus satu mazhab aja. Begitu juga urusan akidahnya. Akidahnya juga hanya boleh satu mazhab. Akidah yang dipegang ya saat itu adalah akidahnya Wahabiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, yang cenderung mujassimah atau cenderung pada keyakinan bahwa Allah itu punya jisim, dan banyak lagi akidah-akidah yang akhirnya menuduh para ulama itu sesat, termasuk ziarah kubur sesat, termasuk maulid bid'ah, termasuk membangun bangunan untuk kuburan orang berjasa, itu juga termasuk sesat katanya.
Di Mekah rata semua itu. Di Mekah rata semua yang namanya makbaroh atau makam para sahabat udah nggak ada namanya, semua rata semuanya. Setelah Wahabi menguasai itu. Siti Khadijah punya rumahnya itu jadi WC umum. Jadi WC umum. Itu kalau di kita, mungkin udah diziarahin tuh ya, udah jadi keramat itu. Maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi, itu jadi perpustakaan, dicoret-coret. Pokoknya udah nggak ada ajinya dah, nggak dihargai. Nah, oleh karenanya menyikapi ini semua, Nahdlatul Ulama kemudian terbentuk dan mengutus Komite Hijaz namanya untuk mengusulkan beberapa tuntutan, diantaranya agar pemerintah Saudi memelihara situs-situs sejarah. Kemudian yang kedua, agar pemerintah Saudi tetap membiarkan mazhab-mazhab yang 4 itu untuk secara bergantian mengisi khutbah dan juga mengisi pengajian. Jadi supaya perbedaan itu indah, nggak cuma satu. Tapi tidak terlaksana, dan sampai sekarang ya Wahabi aja yang menguasain. Ini kenapa Nahdlatul Ulama berdiri, yaitu untuk menyikapi keadaan saat itu, bahwasannya orang-orang sudah tidak lagi, nggak semua, tapi yang lagi kenceng-kencengnya saat itu, biasanya kenceng itu belum tentu banyak, dia kenceng tapi reseh, kan ada yang begitu, dikit cuma reseh, ada. Nah, menyikapi itu maka Nahdlatul Ulama berdiri untuk membangkitkan lagi pemikiran-pemikiran ulama, seperti tawasul, pemikiran ulama, seperti ziarah, pemikiran ulama, seperti maulid, itu pemikiran ulama yang membolehkan amaliah-amaliah kita, itu semua adalah pemikiran ulama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin, agama itu dibagi menjadi 3. Ada iman, kedua Islam, dan ketiga ihsan. Dari sisi keimanan maka muncullah ilmu-ilmu akidah. Ilmu akidah, dari sisi keimanan muncul ilmu akidah, seperti yang digagas oleh 2 ulama yang dipegang oleh NU, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, Ibtul Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kita bisa kenal akidah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, itu dari 2 imam ini, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Masanya jauh setelah imam mazhab fikih, jauh setelah Rasulullah, tapi itu pemikiran ulama yang oleh orang tua kita benar-benar dirawat dan dipelihara. Ini dari sisi agama yang namanya iman, muncullah ilmu akidah. Maka NU memegang pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dari sisi Islam muncullah ilmu yang namanya ilmu fikih. Fikihnya NU ini ikut 4 mazhab. Salah satu dari 4 mazhab boleh kita pilih, yaitu mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Ini semua imam-imam, ini semua adalah mujtahid yang memang pemikirannya sudah diteliti dan pemikirannya ini paling cocok dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya di NU boleh pindah mazhab 4 itu boleh, diperbolehkan, nggak kaku. Kita kalau lagi umroh pakai wudhunya wudhu Imam Malik, supaya nggak batal sentuh-sentuhan sama orang ya yang bukan mahram perempuan, namanya bejubel. Nah kemudian jilbab, misalnya jilbab yang harusnya itu di luar sholat, untuk orang perempuan itu seluruh tubuh termasuk muka. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, di luar sholat pun sama seperti dalam sholat, perempuan itu auratnya ya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang dipakai oleh ulama dan juga kiai NU ini mazhab Hanafi tentang tutup, tentang penutup kepala atau tentang penutup aurat untuk perempuan. Makanya bunyai atau ibu-ibu kita dulu, orang tua, jilbabnya begitu aja, nggak ada yang pakai cadar, karena memang Imam Abu Hanifah membolehkan itu, nggak perlu pakai cadar. Nah pemikiran-pemikiran inilah yang ingin oleh NU ingin diangkat kembali, karena bagaimanapun ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi.
kita tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad, tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan melalui jalur ulama. Dengan latar belakang itu, menghidupkan ulama, pemikiran-pemikirannya, maka NU berdiri. Sisi agama yang ketiga, ihsan. Ihsan itu akhlak. Bagaimana kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, namanya ihsan. Dari segi ihsan ini muncullah pemikiran-pemikiran tasawuf seperti Imam Ghazali, kemudian Imam Junaid al-Baghdadi. Yang tadi kita singgung, Imam Abu Hanifah dalam fikih, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang akidah, Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, kemudian dalam bidang tasawuf atau ihsan tadi Imam Ghazali dan juga Imam Junaid. Ini semuanya ada dalam tawasul ini, karena pemikiran-pemikirannya memang sangat sesuai dengan sunnah, dan pemikiran-pemikiran inilah yang ingin diangkat oleh Nahdlatul Ulama. Beda dengan yang aswajanya tidak aswaja NU, aswajanya bukan ala thariqah Nahdlatul Ulama. Dia tidak mengambil pendapat ulama, langsung Quran Sunnah seperti itu. Kurang tepat yang seperti itu. Oleh karenanya di rangkaian tawasul nanti ini ada imam-imam yang barusan kita sebut, ditambah juga ada imam thariqah seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, seperti Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ini kalau bukan NU nggak ada yang rawat ini. Thariqah, zikir bareng-bareng, tahlilan bareng-bareng, kalau bukan NU nggak ada yang merawat. Maka dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih juga kepada para ulama yang telah berjasa merawat ajaran-ajaran Rasulullah yang sampai kepada para ulama. Kita juga merawat ajaran-ajaran ulama yang sampai kepada kita melalui guru-guru kita. Sudah selayaknya dalam rangka 1 abad ini kita memohon keselamatan. Yang pertama, keselamatan, kemaslahatan dan keberkahan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kita mohon keselamatan, keberkahan dan juga kemaslahatan untuk seluruh bangsa Indonesia semuanya, tidak terkecuali.